Hari ini jemaah haji dari wilayah Indonesia Timur mulai masuk asrama haji sebelum diberangkatkan ke Madinah pada esok hari. Dan tadi malam sampai dengan dini hari tadi untuk ketiga kalinya hujan mengguyur Madinah. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis media Indonesia Windy Indriantari langsung dari Madinah, Arab Saudi. Windy, selamat pagi waktu Madinah. Bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ada berapa kloter jemaah haji dari Indonesia yang rencananya akan tiba di Madinah hari ini? Ya, terima kasih Reza. Pagi ini, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini cuaca cukup sejuk ya, seperti cuaca di Jakarta pada pagi hari. Tapi biasanya suhu akan naik drastis dan bisa mencapai puncaknya sekitar 40 derajat Celcius di siang nanti sampai sore. Dan untuk itu jemaah diminta mengantisipasi, jadi jangan sampai terkena dampak sengatan terik matahari. Saya pakai tabir surya, pelembab bibir. Kemudian jangan lupa minum 1 teguk setiap setengah jam minimal agar tidak mengalami dehidrasi, baik itu merasa haus atau tidak. Dan untuk hari ini dijadwalkan ada 18 kloter yang akan tiba di Madinah, itu mengangkut 7.123 jemaah. Dan kalau total jemaah yang sudah berada di Madinah ini itu sekitar 30.000 dan mereka datang melalui 80 kloter sejak Rabu 24 Mei lalu. Demikian Reza. Ya, Windy, apakah ada laporan terkait berapa jumlah jemaah haji lansia yang saat ini mendapat perawatan khusus di rumah sakit, Windy? Ya, memang ada beberapa sekitar lebih dari 10 yang lansia yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia, dan itu memang mereka lansia, sebagian lagi ya jemaah yang bukan lansia. Nah itu mereka biasanya yang lebih banyak itu adalah jemaah yang memang memiliki penyakit bawaan. Jadi mereka ya, baru tiba kemudian sudah merasa keluhan-keluhan sakit langsung dibawa ke klinik kesehatan Indonesia. Demikian Reza. Baik, Windy, tahan dulu, kita langsung bergabung ke rekan reporter Metro TV Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, ada berapa jumlah jemaah haji dari wilayah timur Indonesia yang masuk asrama haji hari ini? Lalu bagaimana dengan pendampingan terhadap jemaah haji lansia? Iya, Reza dan juga pemirsa, asrama haji Sudiang ini memang terus menerima ribuan jemaah haji embarkasi Makassar sebelum diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Untuk hari ini, jemaah haji dari wilayah Indonesia bagian timur yang mulai masuk asrama haji Makassar. Tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebanyak 388 jemaah haji kloter 9 embarkasi Makassar yang berasal dari Papua mulai masuk asrama haji. Rencananya 388 jemaah haji Papua ini akan diterbangkan ke Madinah pada esok 30 Mei 2023 dini hari sekitar pukul 2 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah dengan pesawat Garuda Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Selain jemaah haji kloter 9 dari Papua, malam hari nanti jemaah haji kloter 10 embarkasi Makassar dari Maluku Utara juga akan masuk asrama haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah sebanyak 388 jemaah. Hingga hari ini total sudah ada 8 kloter embarkasi Makassar yang sudah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci, ditambah nanti dan esok 2 kloter lagi dengan total jemaah haji secara keseluruhan dari embarkasi Makassar yang sudah berada di Tanah Suci yakni sekitar 3.100 jemaah. Dan embarkasi Makassar sendiri memberangkatkan jemaah haji dalam 2 gelombang untuk musim haji 1444 Hijriah ini sebanyak 20 kloter, di mana gelombang pertama diberangkatkan bertahap menuju Madinah hingga 7 Juni 2023. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemberangkatan 21 kloter pada gelombang kedua yang berangkat menuju Jeddah. Kemudian memang untuk tahun ini jemaah haji embarkasi Makassar didominasi oleh lansia. Bahkan dari data yang kami peroleh dari pihak Kanwil Kemenak Sulsel untuk jemaah haji asal Sulawesi Selatan saja, ini dari total 7.600 lebih jemaah haji Sulsel, 2.600 diantaranya ini merupakan lansia yang usianya 61 tahun hingga usia 103 tahun. Maka dari itu pihak penyelenggara haji embarkasi Makassar menerapkan ramah lansia untuk musim haji tahun ini, di mana
Untuk seremoni prosesi penerimaan jemaah calon haji ini di asrama haji ini ditiadakan dan diselesaikan secara langsung mulai dari pembekalan haji, kemudian pemeriksaan keseharian dan juga pemeriksaan barang bawaan serta pemberian uang living cost dan juga pembagian gelang identitas haji. Setelah penerimaan di aula, jemaah ini langsung diantar ke wismanya masing-masing oleh panitia dengan menggunakan kendaraan operasional asrama haji berupa mobil golf yang memang diutamakan fungsinya untuk mobilisasi lansia. Dengan tidak adanya seremonial penerimaan jemaah seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan kini menghemat waktu hampir 2 jam. Dengan waktu yang lebih singkat ini juga para jemaah haji punya waktu lebih luang untuk beristirahat di asrama haji Sudiang sebelum kemudian berangkat ke Tanah Suci. Demikian Resa, informasi yang dapat kami sampaikan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabda Roleh atas laporannya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya Windy Indriantari melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali teman-teman.